Baik Ibu, izin memulai presentasi. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi Ibu Puji dan teman-teman sekalian. Izin memperkenalkan diri, nama saya Diana Sedevori. Selaku perwakilan dari kelompok 8, di sini saya akan mempresentasikan hasil pekerjaan saya yang berjudul Pemanfaatan Diagnosis Molekuler sebagai deteksi dini penyakit tuberkulosis, penyakit filariasis, dan penyakit dan demam dengue. Nama anggota kelompok kami di sini ada Bayu Sakti Dewantoro, ada Diana Sedevori, Sarasania Fiarto, dan Widi Dwi Kuncoro. Cakupan materi yang kami bahas itu ada pendahuluan, kes penyakit dan metode yang digunakan, peran diamol dalam mendeteksi penyakit, prinsip alap yang digunakan, jenis penyakit yang dapat terdeteksi dan sensitivitas dan spesifitas alat untuk deteksi penyakit, metode untuk deteksi penyakit, kelebihan dan kekurangan pada alat yang digunakan. Pendahuluan, diagnosis molekuler merupakan pengujian untuk menganalisa penanda biologis secara genomik atau proteomik untuk mendapatkan informasi kesehatan atau penyakit pasien dalam diagnosis klinis. Diagnosis molekuler memiliki kelebihan dan diantaranya sensitivitas yang tinggi dan dapat mendeterminasi jenis patogen dan kekebalan antibiotiknya. Walaupun memiliki banyak kelebihan, masih terdapat hambatan terhadap pengaplikasian dalam diagnosis klinis dalam hal biaya yang efektif. Sensitivitas merupakan proporsi jumlah kasus positif true positif dalam keseluruhan pengujian yang bernilai positif. Parameter ini mengevaluasi kemampuan metode pengujian dalam mendeteksi penyakit yang positif. Peran diagnosis molekuler dalam mendeteksi suatu penyakit. Yang pertama ada deteksi penyakit infeksi, yaitu memungkinkan mengidentifikasi mikroorganisme penyebab infeksi seperti virus, bakteri, atau parasit yang bahkan pada tingkat yang sangat rendah. Yang kedua, diagnosis penyakit genetik, yaitu memungkinkan identifikasi mutasi genetik yang terkait dengan penyakit genetik tertentu. Ia membantu dalam diagnosis dini penyakit genetik seperti fibrosis kistik, thalassemia, atau distrofi otot. Deteksi yaitu yang ketiga, deteksi penyakit menular, yaitu selain infeksi yang disebabkan oleh virus, bakteri, dan atau parasit, diagnosis molekuler juga penting dalam mendeteksi penyakit menular lain seperti penyakit autoimun dan kanker. Yang keempat ada screening genetik, yaitu screening genetik yang dapat membantu mendeteksi resiko genetik individu terhadap penyakit tertentu. Ini memerlukan intervensi preventif yang tepat, termasuk perubahan gaya hidup dan pengobatan profilaksis. Sehingga dalam semua peran ini, diagnosis molekuler tidak hanya memungkinkan deteksi penyakit secara lebih sensitif dan spesifik, tapi juga memungkinkan intervensi lebih awal dan tepat untuk pengobatan dan pencegahan penyakit. Ya, di sini ada contoh jenis penyakit yang dapat dideteksi dan metode pendeteksinya. Yang pertama, ada penyakit hepatitis C. Hepatitis C adalah salah satu masalah kesehatan yang menyerang organ hati, yaitu infeksi dan inflamasi pada hati. Diagnosis infeksi virus hepatitis C umumnya dilakukan dengan mendeteksi adanya antibodi terhadap virus menggunakan enzim imunisasi. Metode deteksinya itu menggunakan PCR. Deteksi ini molekul mampu mendeteksi adanya fragmen DNA spesifik pada patogen. Deteksi ini meliputi teknik amplifikasi fragmen DNA yang dikenal dengan polymerase chain reaction atau PCR. Pemeriksaan RNA virus hepatitis C dengan PCR adalah metode yang sangat sensitif untuk mendeteksi virus infeksi HCV yang merupakan gold standar. Yang kedua ada penyakit tuberkulosis TB, yaitu penyakit menular akibat infeksi bakteri Mycobacterium tuberculosis. Penyakit ini dapat menyerang paru-paru tapi juga dapat menyerang organ tubuh lain seperti ginjal, tulang belakang, dan otak. TB merupakan penyakit yang dapat menular secara droplet, yaitu pada saat ketika bersin ataupun batuk. Metode deteksinya dengan menggunakan TCM, tes cepat molekuler menggunakan metode expert BTB atau RIF yang memiliki sensitivitas lebih tinggi daripada DPTA. Tetapi ketersediaan TCM masih terbatas. TCM dan BTA memiliki kesepakatan hasil pemeriksaan yang kuat, sehingga obat yang digunakan untuk mengobati TB berdasarkan hasil pemeriksaan TCM dan BTA juga sama. Selanjutnya di sini ada penyakit kanker. Kanker adalah penyakit yang ditandai oleh pertumbuhan sel abnormal dan tidak terkendali di dalam tubuh. Penyakit ini ditandai dengan adanya sel atau jaringan abnormal yang bersifat ganas, tumbuh cepat, tidak terkendali, dan dapat menyebar ke tempat lain dalam tubuh penderita. Sel kanker bersifat ganas dan dapat menginfeksi serta merusak fungsi jaringan tersebut.
Metode deteksi yang digunakan itu menggunakan pengaplikasian DNA, pengujian, kemudian pengujian kesesuaian. Metode pemeriksaan molekuler yang digunakan dalam diagnosis kanker termasuk imunohistokimia atau IHK atau IHC yang berbasis antibodi klonal, pengujian kesesuaian, dan pemeriksaan molekuler dengan metode real-time PCR. Penyakit sifilis. Sifilis adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum subpallidum T. pallidum. Metode deteksinya menggunakan PCR dengan target gen nested PCR dengan target gen POL-A dan TMPC nested PCR DNA sequencing dengan target genom utuh. Kedua ada TPHA yaitu dan RT-PCR. Untuk selanjutnya ada penyakit Dengue atau demam berdarah. Demam berdarah atau DBD adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi virus Dengue. Penyakit ini dapat menular melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus yang telah terinfeksi virus Dengue. Metode deteksinya yaitu pemeriksaan molekuler DBD melalui PCR, seperti nested PCR dengan target gen POL-A dan TMPC, nested PCR dan DNA sequencing dengan target genom utuh. DNA sequencing reverse transcription polymerase chain reaction qualitative atau qRT-PCR dengan target gen POL-A dan RT-PCR atau isolasi virus qRT-PCR menggunakan target gen ARP dan T. pallidum repeat PCR. Ya, di sini lanjut ada penerapan pemanfaatan diagnosis molekuler sebagai pendeteksi dini penyakit tuberkulosis. TB, tuberkulosis yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis adalah infeksi bakteri yang sangat parah yang berkembang lambat. TBC adalah penyakit yang tersebar di seluruh dunia yang paling parah terjadi di Asia, Amerika, dan Afrika. Penyebaran penyakit TBC termasuk peningkatan penyakit TBC saat yang ini disebabkan oleh resistensi terhadap berbagai obat dan meluasnya penggunaan obat. TB. Metode mendeteksi penyakit TBC yaitu ada pemeriksaan dahak mikroskopis menggunakan pewarnaan gel Nielsen untuk mengidentifikasi bakteri Mycobacterium tuberculosis dalam sampel dahak. Yang kedua ada kultur bakteri yaitu memerlukan bakteri tuberkulosis untuk berkembang biak dalam media kultur tertentu. Yang ketiga ada metode molekuler yaitu teknik ini mendeteksi tuberkulosis dalam sampel dengan menggunakan teknik biologi molekuler seperti PCR. Teknik ini sensitif berkembang lebih cepat. Yang keempat ada tes cepat molekuler itu menggunakan tes expert MTB atau RIF. Salah satu dari beberapa tes cepat molekuler yang tersedia untuk mendeteksi DNA di tuberkulosis. Yang kelima ada tes serologi, yaitu metode ini mendeteksi antibodi tuberkulosis dalam sampel darah. Di sini ada contoh kasus dari TB. Dalam penelitian ini dilakukan evaluasi terhadap performa TCM dalam mendeteksi MTB dan resistensi rifampicin. Sampel yang digunakan diambil secara purpose sampling dan dari Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar, yaitu penelitiannya sebanyak 111 sampel digunakan untuk mengidentifikasi penyakit TBC. Di sini ada metode diagnosis molekuler yang digunakan. Dia menggunakan tes cepat molekuler, yaitu metode yang penemuan terbaru untuk diagnosis TB berdasarkan pemeriksaan molekuler yang menggunakan metode RT-PCR, itu semi kuantitatif yang menargetkan wilayah hotspot gen RPOB pada Mycobacterium tuberculosis yang terintegrasi dan secara otomatis mengolah sediaan dengan ekstraksi deoksiribo nucleic acid atau DNA dalam cartridge sekali pakai. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa performa tes cepat molekuler dalam diagnosis tuberkulosis. Ya, di sini ada metode diagnosis molekuler yang digunakan yaitu spesimen sputum yang sudah dikumpulkan dimasukkan ke dalam wadah, lalu pada tes cepat molekuler dengan menambahkan buffer kemudian diinkubasi selama 15 menit, lalu diambil dengan pipet khusus dan dimasukkan ke dalam cartridge. Setelah itu dimasukkan ke dalam alat gen expert MTB-RIF. Terus lalu diproses secara otomatis, hasil diperoleh kurang lebih dari 2 jam. Di sini ada hasil dari TB. Hasilnya tes cepat molekuler menunjukkan hasil negatif 81 sampel, positif serendah 15 sampel, positif sedang sebanyak 3 sampel, dan positif tinggi sebanyak 12 sampel. Ya, di sini ada pembahasan
Dalam mendeteksi MTB menggunakan TCM memiliki sensitivitas 73,33%, spesifitas 90,12%, dan nilai ramal positif 73,33% dan nilai ramal negatif sebanyak 76,86%. Dalam metode TCM ini didiagnosis tuberkulosis karena didapatkan hasil nilai spesifitas yang tinggi. Artinya metode ini mampu mendeteksi 90,12% pasien yang tidak terinfeksi MTB dari keseluruhan pasien yang benar-benar tidak terinfeksi, sehingga metode ini efektif digunakan sebagai alat diagnosis MTB. Ya, di sini juga ada pembahasannya. Dalam uji resistensi, metode TCM memiliki sensitivitas sebesar 89,47%, spesifitas 25%, dan NRP-nya 85%, NRN 33,3%. Metode TCM memiliki spesifisitas 25% yang artinya hanya dapat mendeteksi pasien resistensi 25% dari keseluruhan pasien yang benar-benar resistensi. Sehingga TCM dapat digunakan untuk screening uji resistensi terhadap rifampicin karena didapatkan hasil nilai sensitivitas yang tinggi. Untuk kelebihan dan kekurangan dari metode TCM, yaitu untuk kelebihannya memiliki nilai sensitivitas lebih tinggi sehingga lebih akurat dalam mendeteksi penyakit dan mampu mendeteksi DNA Mycobacterium tuberculosis dalam jumlah sedikit, lebih relatif cepat dan singkat waktunya. Kalau untuk kekurangannya, dia relatif lebih mahal dibandingkan dengan mikroskopik dan membutuhkan tenaga operasional yang lebih mampu. Terus yang ketiga, pembelian alat yang sangat sensitif dan membutuhkan daya listrik yang cukup besar. Ya, di sini ada tuberkulosis TB, metode diagnosis molekuler yang digunakan. Kesimpulan, metode tes cepat molekuler TCM memiliki nilai spesifitas yang tinggi untuk mendeteksi MTB, sehingga dapat digunakan dalam diagnosis tuberkulosis dan memiliki nilai sensitivitas yang tinggi untuk digunakan sebagai alat screening uji resistensi terhadap rifampicin. Penerapan pemanfaatan diagnosis molekuler sebagai pendeteksi dini penyakit mikrofilariasis penyebab kaki gajah. Ya, untuk kaki gajah sendiri itu dia filariasis penyakit kaki gajah adalah penyakit menular yang disebabkan oleh cacing mikrofilaria. Penularan penyakit ini terjadi melalui gigitan nyamuk sebagai vektor dalam penyebaran penyakit tersebut. Vektor penularan filariasis di Indonesia yang telah teridentifikasi adalah spesies dari genus Anopheles, Culex mansonia, Aedes, dan Amigras. Keadaan lingkungan sangat berpengaruh terhadap cacing filaria, sehingga biasanya endemis di daerah hutan Torawa. Ya, ini ada contoh kasus dari kaki gajah atau filariasis. Deteksi dini mikrofilariasis penyebab kaki gajah pada kontak serumah yang belum menimbulkan gejala berbasis molekuler. Penelitian ini merupakan penelitian observasional dengan jumlah sampel sebanyak 32 sampel kasus. Sampel merupakan sampel dari masyarakat kontak serumah di wilayah Kabupaten Majalengka Kepulauan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi mikrofilariasis pada kontak serumah dengan metode PCR. Ya, di sini juga ada metode diagnosis molekuler yang digunakan. Pada penelitian tersebut, yaitu pemeriksaan menggunakan metode berbasis molekuler adalah teknik yang dapat digunakan untuk mendeteksi parasit melalui urutan basa nitrogen DNA suatu parasit dengan menggunakan reaksi rantai polimerase chain reaction atau PCR. Yang ini mampu memperbanyak DNA sehingga dapat digunakan untuk mendeteksi parasit pada cryptic infection. Selanjutnya di sini ada prosedur kerja pada penelitiannya. Yang pertama ada pra-analitik, yaitu sampel dari penelitian ini adalah menggunakan darah vena keluarga penderita filariasis yang memiliki kontak serumah dengan penderita yang terletak di Kabupaten Pajangan dan Kepulauan yang masing-masing sebanyak 2-3 mili yang ditampung dengan menggunakan tabung EDTA. Kemudian untuk analitiknya itu untuk ekstraksi DNA sebanyak 200 UL sampel darah whole blood dimasukkan ke dalam tabung mikrosentrifuge 1,5 mili steril, lalu ditambahkan 20 UL protein SFK dihomogenkan dengan cara pipetting, kemudian diinkubasi pada 60 derajat Celcius selama 5 menit. Tambahkan 200 UL buffer GSB, Gainet dengan kemudian vortex dan inkubasi kembali pada suhu 60 derajat Celcius selama 2 menit. Selanjutnya